itu rujukan ke muka harus baca, mensing lah gitu, kudiang aku nyatu. Kita seperti itu kan. Nah ini yang penting teman-teman di rumah, bahwa benar bahwa sastrawan itu bukan sekedar kelangenan, ada tanggung jawab budaya, ada tanggung jawab yang harus dia sampaikan, dan ada rujukan-rujukannya. Jadi ada risetnya sebenarnya. Prof, Prof ya? Ya. Jadi bukan sekedar ilmu kelangenan, menghayal, terus enggak. Ada riset yang dalam apapun itu. Kalau memang itu sudah mulai tingkat wayah dikit lah. Lama lekan mungkin belajar memainkan kata tapi umur mulai agak gede-gede. Wah ini putih satria nih, apa dia harus dia apa itu ternyata sampai itu kan secara teoritis ya kan, bahwa Itzel itu mengatakan bahwa jadi tidak ada sastra berangkat dari ruang kosong. Karena bahwa itu bukan kelangenan, pasti ada isi. Pertama kita berimajinasi, mencapola, ada sesuatu yang kita bicara, itu pasti jujur. Kita bilang kecantikan, ayat cantik ya, memang cantik nyata. Dan itu nyata, ada real. Artinya sastra bukan dalam ruang kosong. Keren kan? Iya, sastra tidak ada yang lahir dari ruang kosong. Ya. Wah, ini lagi dapat ilmu baru ya. Ya, ternyata jadi episode ke-13 baru dapat, bayangkan itu. Iya. Bayangkan itu ya. Saya terus terang berabad-abad menunggu itu, mencari momen kain galungan tahun 2000. Waduh, berabad-abad Pak, Prof, berabad-abad Prof. Itu seperti Bunda kan? Iya. Waduh. Baru. Memang ada sih gininya. Artinya karena di situ lah letak penyair kan. Misalnya memang ada kalimat bahwa di mana kulit kotor di sana puisi membersihkan. Tapi itu kan baru kalimat dia. Jadi untuk membahasakan ulang lagi menjadi kalimat baru, yaitu memerlukan suatu penciptaan kreasi baru melakukan Putri. Contoh sekarang saya kemarin ketemu dengan besan saya. Di rumah saya ada fotonya Fernandes Sudirman. Ada kalimat yang saya suka itu dalam salam talaku contohnya. Saya ngelah kene tandurin, saya ngelah sawah tandurin karangawak. Dan itu salam talaku. Saya pakai selalu itu. Itu kan sama aja banyak orang udah ngomong setingkat lah SDM. Iya. Tapi bahasa puisinya bahasa yang menyentuh. Itu apa? Kalau bahasa panjang-panjang udah sering orang tinggalkan SDM orang kaum kan bahasa gini apa? Bahasa apa? Orang si demen lah mengatakan saya ngelah cari tandurin karangawak. Iya. Dan saya pakai itu. Dan saya pakai untuk pesan sengaja tampil orang mengasal lacur guna dusun kan cuma dari beliau dari karya-karya itu loh. Singelah karang tanah, karang awak tandurin. Kemana ada? Mitaraga ngerti nggak? Nggak punya sawah. Iya. Ini sawah yang paling hebat sebenarnya. Dalam diri inilah kita menanam semuanya, itu maksudnya. Kalau kita, saya pernah dengar teman saya misalnya waktu saya suruh dia mengiringi musik untuk pementasan saya, monolog saya bilang, kamu harus bisa mulai semua diri itu adalah musik. Musik, bener. Agama mau jangan itu agama makejang ilmu ada di dalam diri kita. Sing perlu membekal apa, pandang kosong pun seret menjalan, kamu nyopet, bahkan itu pun ilmu juga tuh. Ada tiba-tiba, ya tersesat, terjemahan ini bangkis nih. Karena ada ilmu kan di dalam itu cuman terlambat menyadari. Saya terutama orangnya belum menyadari itu. Men Profesor Raton sing boleh beda nawang, makanya di umur segini aja jadi profesor kan itu. Ya. Keren itu kan kalimat-kalimatnya Fernandes Sudirman kawan kita pakai juga tuh. Nah terkait dengan gini Pak Budi, terkait dengan puisi dan lahir dari ruang yang kosong itu, ketika kita hubungkan dengan sandiwara radio dari Anil dan Sarip itu, Ken Arok Dedes itu berapa artikel yang saya orangnya nggak, kalau berbohong itu nggak boleh main-main. Iya. Kalau berimajinasi itu harus jelas batasannya. Di mana saya bisa berimajinasi bebas. Lalu sebebas apa? Imajinasi itu kan bebas banget. Bisa ngawur-ngawur kita berimajinasi itu loh. Tapi enggak, ya ampun ya. Saya harus riset, untuk itu saya harus baca buku.
Contohnya saya bukan tidak mampu membaca huruf yang benar, huruf Jawa kuno nggak bisa, tapi setelah diterjemahkan saya pasti beli buku. Saya orangnya suka buku data tentang Bali, tentang Indonesia. Nah, beli ada orang jual buku negara Kertagama, saya beli. Buku Gajah Mada diterjemahkan nih, beli. Ada buku Calon Arang, asal terjemahan asal dokter itu, ini bisa beli. Belum saya pakai, saya simpan saya baca. Ternyata baru kemudian digunakan ketika saya ada panggilan untuk bekerja. Itu anggunnya, jani marah kenawang. Seorang calon arang Dirah itu, Dirah, Dirah itu janda dia tuh. Itu dalam buku itu loh. Itu suami istrinya Empu Kuturan itu beda paham beliau. Kita nggak tahu kan, jadi dia melahirkan seorang anak bukan sembarangan orang nih. Ini keturunan Brahmana ini loh. Kan kita nggak tahu kalau nggak baca bukunya. Aku punya bukunya tebal tuh yang apa orang dokter dari buku apa Astika namanya. Sekarang kamu cari buku tuh mesti nggak ada. Nah itu enaknya aku, makanya aku bilang kalau ada yang punya bukuku harus tulis perjanjian mengembalikan 5 hari, kalau tidak 5 hari aku kembalikan, aku lapor polisi. Iya, karena sekarang kan banyak orang bilang itu nyilip, mau minjamkan buku itu adalah suatu kesalahan, mengembalikan juga sebuah kekeliruan. Nah, jadi ada untuk buat sandiwara babat asmara Ken Arok Ken Dedes, sebenarnya saya kan sudah punya draft 100 itu kisah asmara Nusantara. Karena kebetulan banyak saya punya buku tentang kisah-kisah itu. Adalah misalnya kisah ini udah sekian sepeda sampai 100. Nah untuk ini saya siapkan 5 buku, saya baca 5 buku Babat Negara Kertagama. Kemudian saya baca buku Ken Arok Ken Dedes, karyanya siapa tuh Brahma Sasangka, karyanya siapa tuh Pramudia Anda Tutur. Kemudian ada buku-buku pendukung itu namanya buku apa tuh dari Pak Manawa Dharma Sastra. Niti sastra pendukung. Lalu ada juga bagian sejarah Majapahit, karena itu kaitan dengan itu Ken Arok kan luar yang Majapahit. Iya, kalau sejarah Mataram kuno sebelum ada Ken Arok ini kan ada raja-raja itu. Karena di tokoh ini juga saya akan bawa dia untuk sebelum dia gini harus dia semacam minta bantuan di sekolah juga. Kan kita biasa. Raja dah ada di bupati dan presiden, dia bertolong melujak ini luhur kan biasa tuh. Nah itu saya bawa ke sana harus jadi artinya banyak buku. Sayang ini sandiwara saya ini kontraknya dengan radio Fox ya, dengan radio putus-putus, nanti mungkin mudah-mudahan bagaimana bisa diputar di sini. Dan aktornya juga harus terpilih. Oke, dari catatan tadi fans radio yang ada di rumah dan yang ada di sini di studio ini, kita mencatat bahwa orang-orang yang lahir dalam sastra itu, orang yang menciptakan sastra itu bukan orang biasa dalam tanda petik. Bukan orang biasa, orang yang cerdas, bukan pintar. Cerdas bukan pintar. Dalam artian begini, ketika dia sebelum menciptakan sesuatu itu ada referensi-referensi tertentu yang dia harus baca, sehingga dia menciptakan sesuatu yang wah dalam tanda petik dalam karyanya itu. Dan inilah ketika ada masyarakat di rumah membicarakan masalah seorang tokoh gitu, seorang tokoh itu ketika dia tidak mempunyai banyak referensi, maka karyanya tidak akan bertahan lama. Karena referensi-referensi itu yang akan membangun titik demi titik yang ada dalam karyanya itu. Maka saya katakan di sini di Gita Sastra kita bertemu orang-orang yang cerdas di sini. Karena kita adalah bersastra berdasarkan sebuah referensi-referensi yang dimuat dalam buku-buku, dalam googling dan sebagainya. Mungkin seperti itu, Kak Fajar. Mungkin saya bisa tambah. Iya. Iya, silakan Prof. Di samping cerdas, sastrawan cerdas, sastrawan itu sesungguhnya intelektual. Sastrawan itu intelektual. Ya. Apa intelektual formal, akademik, atau intelektual yang otodidak. Allah yang mengajarkan. Dari intelektual otodidak itu nanti muncul sejumlah teori. Para pakar yang mencari ini teori ini. Mereka ngomong biasa saja tapi luar biasa aplikasi dalam hidup itu. Makanya dikatakan bahwa kita harus berbangga sastrawan itu adalah seorang intelektual. Kalau tidak intelektual tidak bisa meramu dunia imaji, tidak bisa meramu apa tadi Ken Dedes, Ken Arok. Ini sangat intelektual banget. Studi itu kerjaan kaum akademik itu untuk mencari
data, memperkuat ya referensi, biar tidak yang tampil itu sebuah ruang kosong, ruang mengawang-awang. Makanya saya sering potong, mohon maaf teman-teman Bapak Ibu yang sering mengajarkan dari turun temurun, dikarenakan sastra adalah karya hayalan. Bukan, sastra itu adalah karya imajinasi. Beda loh imajinasi dan nah itu pasti kalau itu kita perdebatan agak panjang. Sastra adalah karya imajinasi oleh intelektual. Apa tidak, apa formal, apa profesor, apa bukan profesor, apa profesor, sama saja intelektual. Ya. Karya intelektual. Ya. Justru contoh misalnya sekarang ini Ernest Siderman udah ngelontar sebuah beliau satu riset pustakanya Pak Ruang Tengah, dia berteman dengan Raja Denpasar satu yang sahabat. Yang kedua ngelakoni lelaku. Beliau itu keluar dari beliau menjangkau jalan bersama sama istrinya loh, sampai menemukan seperti halnya umbu. Ya, udah pustaka dia jalani di Gajah Mada, lalu dia juga ngelakoni sambil menemukan itu seperti kita berada di dalam sebuah laboratorium. Orang masuk laboratorium itu pasti kita kata MC2 M2 kadar Einstein gila tuh. Nah kadang halo gitu lalu kemudian kepekaan rasa. Ada buah apel ulang langsung dia berpikir ini gravitasi. Oh, wih. Karena udah lama dia berpikir, kenapa sih jatuh selalu ke bawah sih? Kenapa sih kesini aku berdua ulang? Karena hanya seniman aja yang berpikir mau balik, oh nak mulai kita saya ada mulai terus katakan orang, ada nawak, oh apel jatuh mulai dari sana mulai diukur kuda saya kecepat, ulung dengan monet kuda monet sampai di jas saya kosong, itu kan ada menemukan itu. Itu seniman, antara seniman dan seperti raja yang brahmana kan ada kita ini seniman yang mulai ilmuwan mas itu. Setelah kita itu loh. Oke, menarik ya. Nih, enak nih ngomong. Halo sahabat Radio Guntur di rumah. Radio Barong, Radio Barong. Di sini pada jam 4 sampai jam 6 ini di Kita Sastra ini kita ngobrol di sini bebas bertanggung jawab ya. Langsung bertanggung jawab, lalu ngomong sastra modern khususnya nanti ada ruang sama berbahasa Bali kan ada ruangnya ya. Ada itu ini selalu Radio Labarong nih mau mulai ada ruang sastra begini, mudah-mudahan terus hidup. Tesnya 1 tahun masih setahun dicintai masih terus jalan gitu. Wah, di sini lah enak ngobrol. Pak Pengetahuan mungkin dia sibuk nih, mungkin udah kelumpung main mau lagu kampus pasti karena mencintai ini kegiatan intelektual. Bergembira sambil berintelektual, membagi-bagi bedek kan. Kalau bisa diambil kesimpulan sastrawan itu berarti seperti peneliti juga ya. Jadi dia mencari referensi pustaka-pustaka betul ya. Sampai menciptakan tadi teori baru. Kalau di ini kan udah S3 aja Pak Prof ya. Untuk disertasi mengeluarkan teori baru yang akan digunakan oleh masyarakat. Dan penyair seperti bukan teori baru. Akademisi juga. Bukan teori baru. Yang jelas dia ingin apa? Dengan cara dia riset itu dia ingin mendapatkan sesuatu yang harus dia sampaikan, memperkuat apa yang ingin disampaikan. Lalu juga kadang memacu dia untuk menyampaikan sesuatu berdasarkan sesuatu yang dia teliti. Contoh Pramudia Tertur misalnya, dia kan sudah merasakan sesuatu dalam tanda kutip. Lalu bagaimana cara menyampaikan dia ternyata punya riset yang lama tentang abad yang kesekian di Jawa itu tentang antara pribumi sama priayi ditambah dengan antara kolonialisme kan gitu. Maka lahirlah kemudian itu karya-karya bumi manusia itu. Jadi dia bukan teori baru, tapi dia menyampaikan sesuatu yang bisa menggugah perasaan kita untuk teringat lalu dari lupa menjadi ingat. Kan kata ilmuwan siapa itu? Ini adalah perjuangan melawan lupa kan? Melawan lupa itu sebuah perjuangan melawan lupa. Siapa kan ada tokoh pemikir bagus perjuangan melawan lupa. Yang tadi Pak Arman mengatakan tidak berangkat dari uang kosong. Ini kemudian nih salah satu untuk mengingatkan dia, mengantar dia tidak lupa itu puisi juga. Ya, saya potong. Baru saya ngomong, sastra adalah sesuatu untuk mengingatkan. Nah, benar kan? Banyak sekali misalnya ketika
ketika kita bercakap-cakap kayak di sebuah tegalan, tiba-tiba dia ada daun-daun yang jatuh, ya maka muncullah cerita yang luar biasa. Bercakap-cakap di bawah guguran daun. Terang mencerah. Ketika bercakap, enggak pernah terbayang bahwa ada daun. Itu daun itu akan menjadi pengingat itu maksudnya. Nah, yang ditulis mengingatkan diceritakan dia kita, mengingat. kalau Yes. sekarang hebat, kalau Sekali hebat, lagi kalau di hebat, episode kalau hebat. ke-13 baru muncul Pada ini. saatnya Harus kita 13 loh. seperti guguran daun. Iya. Nanti kamu nilai sugian naik, kamu nilai karya, ayo kita seperti daun-daun bergugur. Iya, daun. Diingatkan kita, pesta ada pesta berbahaya. Suatu ketika kita akan, nah baru kan sastra Mengingatkan, betul. bukan Sastra- menggurui. Iya. Ada satu menggurui. Kalau menggurui pelan-pelan cepat menggurui. Apa ada bedanya dengan sastra sejarah? Bisa jadi. Sejarah. Tapi Sejarah juga selalu dia akan mengingatkan. mengingatkan, Iya. jangan lupa. Orang misalnya Pak Darno membuat Just puisi-puisi Iya. tentang apa namanya perang Yoga Raga. Hmm. Kita kan lupa, Iya, iya. lupa. Ketika buku tebal itu ternyata diringkas dengan baik dengan oleh Pak Gederan dengan bahasa-bahasa yang bagus, tersentuh kita betapa pengorbanan dari para prajurit di Jagaraga, pengorbanan Jurujun Piring dan sebagainya. Berarti sastra selain pengingat juga pengunggah atau membuat Iya. Penggugah. Iya. Ketika beku, Ah. tadi bilang kan ketika beku maka puisi mengkapak. Kapak pangsang beku punya Iya. kapak kucing, kapak kucing. membangkitkan semangat gitu ya, Ketika saya membangkitkan istirahat, capek dari kelumpuh, saya tidur, saya diingatkan dari kita sastra. Diingatkan bahwa kita bisa sampai sekarang eksis ya karena sastra. Karena dia adalah memberi energi. Karena dia beri energi, apa salahnya kita datang, Iya. ngobrol begini juga energi. Iya. Juga energi sama dengan makan lobster berapa Ah. kali, ya energi sebenarnya sehatlah jiwa kita. Yang saya lihat adalah apa? Sebuah karma baik. Nah itu juga Turut memutar roda keindahan Iya. bersama beliau. Iya. Budak-budak milu masih mutar roda keindahan daripada roda kejahatan. paling tidak mengingatkan teman-teman bahwa ada nilai dalam sastra. Nah itu bersastra. Satralah. Termasuk Pak Fajar juga kan dengan cara ini juga ikut juga menularkan virus-virus kebaikan. Semoga kita selalu tersesat di Jalan yang benar. Tersesat di jalan yang benar. Ya. Ya, terima kasih. Ini sekali lagi di episode ke-13 baru keluar. Bayangkan ini. Ya, 12 terlewati dengan hura dan 13 ini yang menjadi pengisi rohani. Ya, betul. Iya. Oke. Gimana, lanjut dengan baca puisi atau masih dengan bincang-bincang? Yuk kita baca puisi lagi. Puisi Iya. apa lagi dibaca silakan. Silakan. Dari pembahasan itu kita bisa dapat tema untuk diobrolkan kan? Iya. Iya. Wahya mungkin. Sudah, Wahya, sudah baca, itu ya. mungkin saya baca. Ya. Ya. Ini judulnya Kecup aku dengan kecup pingit titipan para dewa. Mencium tubuh tanah, terendus hati bumi yang lahirkan kehidupan. Juga mimpi, harapan daun-daun menculang yang lekitkan doa saat cuaca hilang senyum di sepanjang perjalanan musim. Dan di kali asem ini, rumput-rumput berwajah kemarau telah berlaksak tahun tumbuh, berbunga kisah yang turun-temurun didendangkan angin laut tentang kelumpungan. Uga berhias bunga, lengkung ekor sapi dengan leher mengadah, seperti memohon restu semesta untuk kau usai panen raya. Dalam pagelaran pesta musim ini, laut selalu menderu setiap waktu, bersetubuh dengan sorak riuh, lenguhan sapi menepis sepi pani, tangis peladang-peladang sunyi yang semusim menyusui tanah dan akar-akar padi dengan keringat subuh yang diperas tangan-tangan perkasa beraroma gigih laut menjebak batu karang panjang. Oh semesta raya, jika sepasang sapi itu tubuh dan jiwaku, jadilah Jogri maha sempurna.
Duduklah di atas lampit itu, lecut aku dengan kecup ini di depan para dewa, hingga aku berlari jauh, jauh ke dalam diri, hingga tak tergelincir di pikuk arena yang sesak berahi dan dusta, yang meliuk-liuk seperti tarian angin di laut itu, agar kelak aku dapat mendekapmu dengan saja. Terima kasih. Iya. Itu puisimu, Bung. Ya, Itu pasti berawal dari ini ya, Pak Edi ya, kerbau ini Pak. Sampai gerumbulan, Gerumbulan sampai ya, gerumbulan ya. gerumbulan. Iya. gerumbulan. Tapi rasanya pernah dibacakan ya bulan lalu? pernah. Belum ya? Cuma Oh, saya di ingat. FB sudah saya share. Enggak, saya enggak pernah baca Debbie ya. Ini yang dapat juara 1 kemarin, Pak. Oh, iya. Juara 1 kemarin. Jadi ini berawal dari gerumbulan, di mana saya bereferensi banyak tentang gerumbulan itu apa sih yang ada di sana itu. Masyarakat kan nggak tahu, sekarang udah hilang, udah lencap sekarang kan. Ya, wah. Ada masih di Banyuasin. Banyuasin aja. Oh iya, di Banyuasin Ya, gede tuh. Mungkin ada nggak tahu di desa-desa kecil tuh ya Di di Jembrane masih ada. Nah, itu Yang mungkin mana beda. beda. Oh, Kerbau beda. itu, pakai cikar itu, Lomba pakai cikar itu. Pakai cikar. Ya. Ini pakai lampit. Lampit Nah, itu itu. masih kok di daerah itu atas tuh masih ada. Di saya dulu di kampung Sekarang udah saya mentok. setiap rumah tuh ada alat itu. Kami di rumah punya apa kerumunan gerumbulannya? gede ya itu. Ya, tapi lomba atau pelaksanaannya enggak pernah saya temui. Saya lahir itu enggak pernah. Nah, itu sekarang masalah sekarang apa? Mm-mm. Hanya pada waktu lomba aja dia ada. Mm-mm. Karena ada lapangan. Sekarang sawah kita kan itu. Masuk ke Cipak Tanah berarti. Nah, ya. Cuma tanah kan ya dalam rangka itu juga salah satunya kan pengalih fungsi lahan tuh. Dari pertanian menuju hotel Ya. atau pabrik. Nah, sekarang sawah-sawah itu kan mengecil masalahnya kan. Makanya tapi ingatan para petani itu terhadap gerumbulan itu masih. Jadi ketika ada lomba pasti keluar lagi tuh. Ya. Iya. Di lombanya biasa diadakan di mana, di desa itu Kaliasem itu. ya. Lapangan. Geruduk kelanang di daerah itu masih kalau misalnya 17 Agustusan daerah apa namanya tuh yang Utaman itu Utaman. lapangannya kan asal itu juga Mm-mm. kalau belum masih lomba masih dulu sebenarnya itu perlu dilestarikan. Nah pemuda-mudanya itu yang syukur Bung mendesain puisi, syukur juga ada patung itu terus menerus supaya kita teringat juga dengan itu, dengan tradisi itu bagus kan. Nah tapi di balik itu sebenarnya Bung ingin nyampaikan apa selain mengingatkan tentang satu gerumbulan? Ingin membicarakan tahu, ingin membicarakan diri, bagaimana kita berproses untuk mencapai kesempurnaan rohani. Di sana ada kata-kata yang pakai itu lecut aku dengan kecup titipan para dewa, hingga aku berlari ke dalam diri, berlari ke dalam diri, akan berlari keluar. Artinya adalah Introspeksi. ya, introspeksi itu sumber atau akar dari sebuah kesuksesan. Ya. Sebab kenapa? Karena ketika orang-orang tidak mencari ke dalam diri kita sendiri atas kesalahan dan sebagainya, kita akan tetap begitu saja. Kecuali ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita cari ke dalam diri. Apa sih akar permasalahannya? Mengapa saya begini? Mengapa saya begitu? Setelah temukan revisi, perbaiki sehingga meningkatlah kita. Itu artinya mencari ke dalam. Mungkin seperti itu pencapaian spiritual. Kalau suka orang itu bagaimana kalimatnya? Kan patung-patung Buddha itu mereka hidupnya dia melihat ke dalam, melihat ke dalam. Bukan melihat yang ini kalau gitu kita yang keluar kalau gini kalau melihat ke dalam. Iya. Kita kan mencari melihat ke dalam, kita jarang sekali melihat ke dalam. Ya. Kebanyakan lihat keluar gitu. Penemuan kalimat melihat ke dalam kan dia sedang melihat ke dalam, melihat ke dalam. Tapi kita ada ngelakuin dengan kata melihat ke dalam itu ketika nyepi itu kan. Iya, iya. Sehingga di sini, sehingga di situ, sehingga di mana kan mesti lakon itu nak. Coba istirahat mungkin udah makan sih mati sih kok. Kemarin gue sih puas akan saya makan kurangnya beceleng saya ini. Oh malah gini dekor malah tuh ini kan TV mati. Makanya ketika kita mau memulai persembahyaan kalau di umat Hindu kan dia harus asana dengan menenangkan diri. Mungkin itu melihat diri dulu kan. Iya. Bisa jadi seperti itu. Ngatur juga. gininya dia dari luar yang penuh banyak sekali ada godaan-godaan kan sekarang dia harus cucikan dulu dengan ketenangan sedikit. Ya. Sudah cukup. Ya, terima kasih. Event ke 13.
13 hari yang sakti. Jadi saya bagikan puisi untuk teman-teman karena kita bukan 1 tahun tadi. Maka saya tampilkan dari antologi Hatimu Sifat Daun 2021 untuk merayakan kemenangan kita. Hatiku selebar daun, hatiku selebar daun, biarkanlah jatuh di rumput, biar kurasakan sejuk embun di punggung rumputan. Hatiku selebar daun, maknanya kau gurat selalu di tanah dan di langit. Jatuhlah setiap saat melayang menerobos angin, menerobos gerimis. Ku harap suatu ketika ia jatuh di hati. Terima kasih. Itu selebar daun. Gimana itu, Prof? Dari mana muncul puisinya itu, Prof? Ya karena selama ini saya melihat banyak fenomena bahwa saya bisa eksis sampai 2021 segala berjalan bukan atas diri saya, atas kebaikan masyarakat, syukur doa, maka saya anggap bahwa mereka Satir, Dede, Budi, Raya itu seperti sebab termasuk Bunda Putri Swastini. Nah kan sampai saya bacakan puisi Hatimu Selebar Daun 4 itu di Kasentra. Ini sebagai terima kasih bahwa sangat banyak orang-orang baik di sekitar saya yang berkontribusi pada itu. Saya kembalikan tidak bisa dengan money politik, sekali hajar satu suara 500, 300 punya uang ya, tapi 3 miliar adalah bisa melihat. Kalau saya ucapkan terima kasih melalui saya kumpul itu sampai Hatimu Selebar Daun itu sampai 4 puisi dan yang lain. Saya buka tadi. Kemarin saya bacakan di Batu dan di Lindi dan Suling. Sampai saya ambilkan dari Google itu Hatimu Selebar Daun. Coba ketemu saya. Itu makanya saya Catat. ya siap. Ini Pak. Ya. Oh, Ya. Suaranya masuk. Sekarang masuk suara ya. Ini lu ngerti nih, tapi lu mau ngantar. Mau pulang para perjalanan. Yaitu Ya terima kasih Ya. Pak Edi, begitu pancingannya itulah bahwa puji itu input dari bagaimana saya berterima kasih kepada orang-orang yang memberi kontribusi yang bagi saya sangat baik seperti tahun sederhana tapi artinya luar biasa. Jadi terima kasih. Itu ini saya tertarik dengan puisi yang di puisi Cina nih ya. Puisi Cina saya kira dari teman dari Gede Hariwangsa yang memuatnya di Facebook ya, puisi Cina abad kesekian ya, ditulis tahun 701. Ya kan ini penyair Nita Ipo ini kan terkenal banget nih. Kita lihat puisinya dia misalnya seperti kembali ke kedalaman. Kalau orang punya gudang pengalaman yang banyak, kontemplasi luar biasa, lalu bagaimana caranya menyajikannya dalam suatu yang
puisi yang menarik, sederhana seperti tadi kan ada Siderman yang mengatakan tidak punya sawah tanamilah di rumah. Inilah Pepo ini kan mungkin dia ada semacam apa ini ditulis diterjemahkan oleh seorang Bali yang di Jogja, Ibu Dewi Nurani. Puisinya berjudulnya Sansen di Gunung Cingting gitu. Nah ini judul isi puisi ini, cuma sederhana banget. Masuk suara saya Kak Fajar? Ya, masuk kok, masuk ntar Masuk, dulu ya? nih. Ini Pak Prof itu getaran mejanya. Ya. Oh gitu. Iya. Ya. Oke. Tapi tadi saya menarik banget. Ntar kita ulang lagi ya. Udah. Nah ya. Udah. Jadi puisinya Lipo, penyair klasik Cina ya. Itu judulnya itu tadi Sansen di Gunung Cingting. Burung-burung raib dari langit, kini hilang pula awan terakhir. Kami, gunung, dan aku duduk bersama, hingga hanya gunung yang tersisa. Segitu aja puisinya. Mungkin orang, aku maknanya tuh. Tapi Apa? kalau saya selintas mengatakan, Pati kita ini Dusa fana bukan. banget nih loh. Berapa baris itu? Cuma 2 baris. Oh, 2 baris. Kalau Pak Pati Dusa kan 4-3-2-1 berarti kan 4 kata, 3 kata, 2 kata, 1 kata itu kan 4 baris kan Iya. kalau Pati Dusa. Kalau apa Supurik ya, 10 Iya. lirik itu kan cuma 10 baris. Ini yang tapi nggak tahu saya asli puisi aslinya nggak tahu. Iya. Yang jelas segitu terjemahannya. Itu saya saya merasa diingatkan oleh puisi ini. Akhirnya sederhana, yang abadi itu Gunung Agung. Oh, buka kok literatur apapun Gunung Agung pada adalah. Iya. Gunung Agung, tetap ada kita ini apa? Aja lega saya dengan Pak Abraham foto Gunung Agung, sampai akhirnya Ragas yang ada foto dulu ada fotonya. Ini puisi sederhana banget dari seorang itu. Jadi dia puisi judulnya sekarang Kesendirian Malam. Nah, ini lagi aneh nih. Ini lagi salah satu puisinya beliau nih. Ini pesta anggur. Aku terbaring dalam keadaan mengantuk tanpa menyadarinya. Angin meniup bunga jatuh di pangkuanku. Aku masih mabuk saat terbangun. Semua burung telah pergi ke sarangnya, dan teman-temanku tersisa sedikit. Lalu aku susuri sungai sendirian di bawah sinar bulan. Oh, sekali seperti kita. Oh, menggedit wah parah kok kebidian mau jalan. Kalau akan kita manusia itu dengan bahasanya sederhana. Memang puisi-puisi gitu kan tidak kan ada puisi banyak aliran, kan ada puisi alirannya gini, zaman itu Jaga Baru begini, zamannya 45 begini, angkatan 66 begini terus kan sampai apa lah gitu. Seperti sekarang zaman yang terbaru apa angkatan apa nih angkatan yang terbaru kita nggak tahu. Nah itulah puisi lagi kawan-kawan semuanya. Jadi cara penyajian puisi bermacam-macam, ada puisi yang berbau-renungan banget, tapi itu puisi kamar kalau dibacakan ini lah masuk puisi kamar, dibacakan untuk berenung aja. Kalau dibacakan secara deklamasi nggak menarik, tapi kalau puisi karena aku kalau sampai waktuku ku mau tak seorang pun merayu tidak juga kau pun bisa itu puisi yang sekali deklamasi bisa di ruang-ruang publik untuk mengundang semangat. Ya, hei Bung Karno, hei Bung Hatta, Bung Syahrir, kita sudah berkakukan apa itu puisi karena begitu kan. Tapi kalau untuk puisinya sifatnya kayak puisi Sapati Djoko Damono ya, puisi Pak Bli Hartawan tadi puisi kontemplasi, banyak sekali renungannya. Melihat ke dalam diri. Ya, puisi untuk melihat ke dalam diri. Pati Melihat jero diri ya. Ke dalam diri. Pati jero kan. Nah, itu apa namanya? Gelar jero itu kan ke dalam Dalam. gitu kan ya. Dalam. Jangan salah kalau Ya. Anda merasa Gusti dipanggil Jero Mangku Gusti tidak mau salah itu. Kan banyak orang iya, tak mau juga. iya banyak orang tidak mau. Saya Gusti Mangku gitu. Iya kan? Itu mesti Jero itu orang dalam. jero ini ke dalam itu. Ini menarik yuk.
Oke. Karena semua sudah baca puisi, kurang abdal kalau saya nggak baca puisi. Ya, ini kan anak muda. Iya. Harapan bangsa. Harapan bangsa. Harapan bangsa. Ah, Harapan bangsa. Sering keselio mau. Parah, Prof. Wajar itu keselio Prof ini. Ya, ante itu kadang-kadang ya, Kebablasan. Kadang-kadang kebablasan. kadang-kadang ada share aja dulu ya. Karena dia apa terlalu menjiwai. Ya. Tingkatkan kemampuan mencintai bangsa. Ya, kalau kayak puisi itu betul-betul udah dipelih. Pelih kayaknya. Satu hal yang perlu kita pikirkan, kita tuh live di FB, live di udara, Ya, live di tapi TikTok ya. cantik-cantik biasa, kan? Salah satu contoh. Iya, Dari itu. Iwan. Ya. Kita kan bicara soal Bangsa. Iya, betul. bagaimana kita supaya Tidak keliru. kembali kepada hati nurani dengan jujur dengan bening, tidak keliru. Itu Tapi kalau kelirunya kejap kan lalu minta maaf. Minta maaf selesai. Bagus. Keliru Iya. langsung lo. Oh, klo-klo Oh, nyiksa semua orang. Kan boleh kita tersesat di jalan benar kan, Ya. daripada benar di jalan sesat. Ah. Gitu kan? Iya. Ayo lanjut. Bung. Lanjut, Bang Dede. Saya gini kan gini. Bung menyadari tadi ucapannya keliru. Ya. Ah itu yang bagus. Iya, betul. Karena sekarang jarang sekali sebuah keliru nu balas ya. Kalau saya dalam keliru tadi kan Kalau nggak harus Pak Prof wartawan itu melihat ke diri sendiri, oh saya keliru. Iya. kita harus berani ya. Betul. Bangsa ini membutuhkan orang-orang yang berani menyatakan keliru. Iya, betul. Jangan Itu. gengsi, marah negak tegah. Iya. Sing wadan ngorang pelih, pada bebeleh. boleh. Dan pentilnya ya betara marah ya. Marah. Marah minta maaf tuh betara gitu. Ngomong-ngomong Betara, mungkin ini maksudnya puisi dari Pak Prof wartawan kayaknya untuk Betara nih. Gitu. Iya. Coba Pak Prof ya. Ah. Semoga benar ini. Dari Ya. kumpulan apa ini? Karena banyak profesor menulis puisi Pak ini. Prof Gede Artawan, tubuhmu selembar daun. Wah, Asik. ini dari judul kumpulan puisi udah buat tubuhmu selembar daun. Kamu diingatkan, kamu udah sombong, ani, Belelengnya pesu nih putusan repu semua. Tengah selembar daun, Daun kelor, Ben. Daun kelor. pelor yang beda, daun kalau saya dulu nggak ada kompetamin, daun latang dengan didet, apa enggak, marah bercapaten dengan didet sih. Ini kan Tapi dia juga sebuah daun. Ya. Itu betul. Saya Sebuah setuju. renungan sekali itu. Memang di mana-mana saya gini saja harus diingatkan kita ini kok yang ada apa itu selama tahun mati akahnya mati cai maka pelihara kamu jangan disakiti. Oh apanya umur tubuhnya agak mau keluar deh Hidup daun jangan membedakan apakah ini daun kayu manis, apa daun lateng. Pada ini semua daun bisa menjadi kompos, bisa menjadi rumput, menyuburkan tanaman yang lain. Baik. Dia mengorbankan dirinya, dia Untuk- bergerak untuk tanaman yang lain. lain. Luar Keren, biasa. ah. Ketika dia masih hijau, daun kelor bisa dijukut. Ketika dia kering, masuk ke tanah, persiapan tanah, menjadi dia kompos, Iya. menyuburkan. Nah ini kan luar biasa. Ya. Masa orang-orang intelektual model Musafir, Edi, tidak belajar pada daun? Ah, daun. Apa tidak bangsat? Bangsa yang besar ini. Ya. Kita malu. Itu karena mengakui keliru loh. Kita bangsa yang besar harus mengakui. Kita mungkin pada Ingat itu, Pak. masuk pada Ya. era mengingatkan bahwa pentingnya mengakui keliru loh. Sastra itu mengingatkan. Mengingatkan. Keliru ingat minta maaf. Buat bang, dia berbeda. Dia begitu. Amun depan bengai, minta maaf. Oh, kenapa? Berarti ya. Jadi Pak Prof yang perlu kita ingat itu ya, sengaja tidak sengaja berbuat salah itu wajar, sengaja berbuat salah itu kurang ajar. Itu menarik. Ini namanya, kalau kita acara sarasahan ngobrol budaya di mana pun, memang begini. Iya. Ada bagian yang serius, ada yang kedek. Iya pasti gitu. Ada yang ayo sekarang yang serius, baca puisi. Baca Baca puisi. puisi. Oke. Keyayasan. Ini nyen sebenarnya. Cara lawak kan? Oh, ada lengkapnya ini ya. Ini dia Minta Raga tuh ada nama depannya siapa? Gede Widya Mintara. Gede Widya Gede Minta Raga. Dari Gitu nama, ya. Bu. Minta Raga tuh tokoh komik loh. Iya. Penulis komik Jan Minta Raga itu loh. Iya. Iya itu.
Betul kan? Ajan minta raga saya tahu. 10 bulanan terus dia ngomong-ngomong. Iya. Oma tapi tiap galungan dia minta raga. Wah, jangan dimonitor oleh istrinya nih. Interpretasi kan juga. Maaf ibu yang monitor. Keliru dia ngomong. Terus keliru. Silakan, Dede minta raga baca ini. Puisi berjudul Duduklah di Sampingku, karya Profesor Gede Artawan. Profesor Doktor Profesor Doktor Gede Artawan MPD. Iya. Iya. Jangan beranjak dulu sebelum rembulan jatuh di horizon yang bersembunyi di balik sujudmu. Lembar doa baru saja kita lepaskan. Asap dupa menyerupai agem tari. Serpihan episode Pujuwalu. Anak angin menontonnya dari pematang tetangga sambil meniup anak-anak. Iramanya bisa rasa sakit dan kita sembunyikan. Wah. Asik. Meniup ani-ani ini apa Pak Bro? Anggapan deh ya, pemotong padi untuk Padi deh. itu, Iya. padi itu. Anggapan. Anggapan namanya. Ya, Kalau di desa itu anggapanan. Ani gitu Iya. anggapan ani. Ah, ah. Bolong itu bu, Ah. bolongan tuh kita masuk, gitu. Oh, bunyinya itu. Embomboan namanya sing ani-ani tuh. Ani, Iya. batang padi. Iya, embomboan. Batang padi yang dijadikan seperti suling. Ah, Karena dulu saya kuliah di Jakarta, ani-ani itu artinya berbeda. Nah, betul. Ani itu, ani Ani Udoyono beda lagi. Nah, ini kenapa kita asing generasi ini? Saya pun juga agak asing karena beliau kan ini artinya sawahnya bak. Iya. Nah, yang jelas dulu ada tradisi kita. Tradisi demen nggak cocok untuk Pak Prof. Cocok karena Pak tradisi demen itu kan artinya Ke alam beliau. Alam. Alam. Fikilah karang tanah itu maksudnya. Kan Oh. kalau Prof Enggak, Sudah dia mengingatkan orang karena kan biasanya banyak orang miskin tuh ya anak mulut ini sing ulah cari kemudian harus masuk sing lah cari dia cukup sastra. Ada cari yang luar biasa namanya tubuhmu. Sekarang Walaupun awak itu tuh. selembar daun. Iya. Kan itu Ani itu boan. Buah-buahan ya. Ombomboan ya. itu apa satu apa segitu harus ini? Satu, kalau dua bagus stereo dia. Stereo Ya, ya. agak-agak. Ya. Itu saya waktu kecil di sawah selalu gitu. Selalu Ya, itu. selalu itu kan ulah kedis ya. Ah. Nah, kedis itu dia potong lah sambil padi satu dua enak deh. Iya. Jadi sih ada permainan kita Ada. karena sama sawah. Iya. Dicaduk. Cet langsung Langsung Iya. Semua kan motong dia. Dan kan Sementara udah ibu waktu bapak Sekemanya mati, ada apa seke sisanya itu. itu diambil Ya. bomboan. Kita berbanyak, Oh. 15 orang. Menjadi orkestra yang luar biasa. Ya, betul. Ya. Oke. filmku nanti gitu anaknya ada melihatnya catat. Nah, Nah. lain suaranya. Anak sini belakang. Nah, agar menjadi karya sastra yang mengingatkan. Iya, Iya. ada film yang mengatakan bahwa juga. begitulah tradisi yang sekarang sudah. Iya. Karena ya modernisasi. Sekarang orang langsung masuk langsung ke tukang pajak, udah habis. Udah habis urusannya Nggak ada tuh. manyi, nggak ada. Pas yang kalau hujan kan, Pas yang hujan. namun dia niup ani-ani, bacalah puisi. Bacalah Iya, puisi. betul. Duduklah di sawah. Atau Duduklah di sampingku. Itu kan kalimat yang mundur kan penggalang. Mengajak. Oh, duduklah di sampingku. Artinya jangan bermusuhan. Ya. Di depan kita baik, di belakangnya mengkhianat. Ah, Ya. duduklah di sampingku. Duduklah di sana. nah gini kan. Mari sini nak duduk dekat bapak. Oh, Bukan palsu tuh. Tuan pas. Iya. Jangan Jangan ganggu ibumu. Sedapnya akan. Duduklah. Kamu duduk di samping, sama-sama merasakan duka sama-sama, bersujud semesta yang telah memberi kita kesehatan kan. Duduklah di samping. Duduk. Terus kopi duduk lah. Ya. Nah, tadi saya pikir ani-ani itu Scoopy. Oh gitu ya. Ya. Wih, saya kok kemarin Scoopy terus nggak ada beat, nggak ada apa. Ah, itu sekarang itu nasibnya dia kok kalimat itu diucapkan. gitu. Itu sudah kesalahan Kesalahan. peradaban itu. Kelas salah peradaban. Artinya kita Uh-huh. tidak boleh berbohong. Oh Apalagi gitu. berbohong di depan
seorang Buddha putih swastini. Bohong tapi mau kulit ya. Bohong banget, masa tahun Ya. tahun kita mengatakan pada masa lampau ketika spion Skupi datang langsung tak mungkin masa lampau. Skupi ada 2016, mah kenal lah kita. Kamu Tahu ah. bilang kita tahu langsung. Ya, lanjut sekarang Lanjut, kembali Ferry. kepada ini apa tuh Coba inspirasi. bagaimana kalau saya juga bacakan puisi satu Ya, aja, boleh kan? Oh, Ya. bahkan ternyata Mbak menang puisi di mana tuh? Saya pemimpin grup FB di FB ya, grup Ya. puisi di FB Sang Pujangga dan juga Dunia Pujangga ya. Ah, Anggota keren, saya keren, lebih keren. banyak dari luar Bali, Ayo, karena yang ayo, dari ayo, Bali ayo, cuma silakan beberapa baca. ya. Harus Itu dibaca, ayo. kita kerjasama dengan teman-teman dari Sulawesi Barat untuk mengumpulkan ini gitu ya. Saya coba bacakan puisi dari grup saya. Ntar dulu, ini HP saya hang-hangan, bukan HP-nya hang, mungkin sayanya yang ya ngaku aja seperti wartawan tadi kan bilang begitu bentuknya. Kekasih tanpa raga, karya Serpihan Rasa. Elokmu, benarkah hati? Anggun laksana bidadari, menyapa lewat bisik malam, meneduhkan jiwaku terlena. Jauh bayangmu di awan, meraih tangan tak sampai, menggapai jemari tak mampu menyentuhmu sebagai fata morgana. Tak berharap tuh gapai mahkotamu, tak meminta harum kelopakmu, cukuplah harummu kau antarkan, kan kuhirup dalam kedamaianku. Mencintaimu dalam ketakberdayaanku, menyayangimu dengan kelemahanku, biarkan aku tetap mencintaimu dengan caraku. Awal Maret 2024. Iya. Keren. Itu yang menciptakan puisi Pak Fajar. Bukan, Serpihan Rasa namanya dari grup kami. Oh, Iya. anonim berarti. Iya. Nama aslinya bukan. Nama aslinya itu bukan gitu. Kita di grup itu membebaskan dengan nama bukan asli. Ya. Kecuali lomba nanti baru bisa gitu. Ya. Sebenarnya ada satu lagi grup saya itu, cuman yang mengelola udah meninggal, akhirnya kita bubar gitu ya. Oh. Itu dari Bandung, teman-teman dari Bandung gitu ya. Oke, selanjutnya mau pembacaan puisi atau kita break dulu? Waya. Waya dulu kan belum. Waya. Iya, Waya Waya. dulu. Ini yang paling rajin nih. Oh iya, rajin. Lebih yang menambah Sudah. Malam berenang pelan merengek di tangga sunyi, senyummu tersesat di biru berlumut batu bersama. Setelah lama perjanjian tertulis pada lembar koin, setelah kusut debar menunggunya di banyak sekat, hingga terus tertanam di lakon kemudian. Embusan pilu asap duka mengalir, bergesa pergi, meninggalkan puisi di panggung usia. Terbaca sebagai cinta yang menyamar sebagai dingin lalu pergi, meninggalkan duka dan hati tak pernah ingin dikenal. Nyoman layang salah, ku baca lagi senyummu di gundukan tua berlumur cahaya rembulan. Lukisan senja pantai Lokina juga hangatnya gelombang sebaya, bermetamorfosa menjadi larik saja yang diguyur musim kemarau, dan senyum masih berwarna sunyi bernyanyi
bersama hari yang menjenguk manusia. Siapa sangka itu malam, cicit kelelawar datang berongga, menangkap gelisah dan kematian di pesisir. Siapa itu karyanya? Jadi harus ada wajib wayang. Wajib ditimangsanya ya. Harus karya siapa? Harus dibilang supaya nggak jadi kasihan juga yang diskusi itu. Jadi kiranya diakui karya Abdul Syakir bukan. Kalau filmnya baru Film yang itu karena film itu banyak. Tersebut film dia pernah dalam sebuah dulu. Bagian Film ini baju kena Dono. Ya, jadi harus dibaca itu. Kira-kira menurut Wahya apa tuh? Gimana tuh? Apa tuh? Tentang kisah Ya, kematian Lion Sari ya. Apa tuh kira-kira apa yang disampaikan akhirnya? yang diingat sebagai sebuah kenangan. Dia menceritakan sejarah kematian Lion Sari di Banjar Sekar. Kalau matinya Lion Sari bukan di Banjar Sekar, di Kaliangat gitu. Nah, Ya, ada yang ada banyak. Enggak, iya, Bukan. bukan. Sekar tuh rumahnya di Banjar. iya asalnya Banjar Sekar di Banjar. Itu ya. Cuman Beliau nanti tuh kita nggak tahu ya. menurut versi Iya. dari kebutan kan gitu. Iya. Kaliangat, Biar kita versi nggak cerita tahu. itu ya. Ya. Itu. Tapi tadi dia kan dia bunuh diri di Banjar kan gitu. Itu kerajaan di Kaliangat. Kerajaan Kaliangat itu memang gitu kematian lapar. Hmm. Matinya di Banjar Sekar. Hmm. Setelah unsur debar menunggunya di Banjar Sekar tidak terus ke tanah di Lampung. salah juga itu risetnya yang penting. Iya. Nah ini berarti perlu riset Kalau yang disebutkan. ya, kalau orang yang bukan dari Buleleng, sih mikirang. Andi Buleleng lama dulu Pak Fajar nak oleh Banjar ya. Iya. Itu tahu. Udah lagi itu loh. Makanya kalau kita mau meninggal objek harus lebih nyata. Ya sekali kok. Kalau mau metaforis, misalnya dia begini, Lansari meninggal di ujung biang lala. Pas sudah meninggal. Itu kita nyebutkan tempat Harus harus nyata. benar, Harus harus faktual. benar. Dia meninggal di mana harus jelas. Di Kaliangat apa di. Jadi ini untuk teman-teman di rumah juga, ini kan puisi dari karya si siapa namanya Dek? Ya, Deni itu dia masih sampaikan. Jadi itu bagus puisinya, ada coba dia mengambil satu gini apa tema-tema yang kita ini, tapi mungkin risetnya perlulah dia sedikit gimana gurunya juga kemudian juga jangan ngambil gurunya nggak tahu. Nah berarti ini pentingnya juga para fans secara Radio Barong untuk menonton film Jayu Prana Layansari. Iya. Nah, bioskop Kapan ya, Pak? untuk mengetahui bagaimana yang sebenarnya. Fakta Iya. sebenarnya, ya. Enggak, gini. Tanggal berapa tuh, Pak? Tanggal 28 Maret Lah, tahun 2024. Ntar dulu saya ada apa di 29 Maret itu ada apa ya? 28 Maret. Di kita di sini ada apa? Belum ada. Belum ada. Enggak, saya ada wawancara itu loh. Bulan Oh beda ya. Beda ya? Dokter. 29 ya? Itu kalau film Jaya Prana Layansari yang saya buat itu, Mhm. itu diawali dari saya bukan film dulu kan saya Iya. buat drama di Denpasar. Sebenarnya saya banyak sekali ini Jaya Prana ini saya buat berkali-kali. Itu drama Denpasar bersama Sanggar Kosti. Itu berdasarkan bukan dari riset. Riset artinya riset yang banyak, cuma cukup berguritan. Jadi tahu ceritanya. Berarti tapi- dari geguritannya Ketut Ginarso itu aja. ya apakah Ketut Ginarso yang buat Ya, siapa yang jelas iya. Penyusunnya yang beliau. terus susun Ketut Ah, ah. Ginarso. Ah, ah. Sebab dari hasil riset saya terakhir ini sebenarnya bukan Ketut Ginarso tapi ada orang Ada ya orang lain lebih awal, Nah. tapi dikumpulkan kembali Ada oleh beliau. Ketut Ginarso. Iya, betul itu. Nah dari Ah, ah. Ketut Ginarso itu kan lalu tokohnya hitam putih Iya. banget. Nah Raja beli, Mhm. dia Prana gini. Nah itu saya buat kemudian pementasan drama di sana. Drama panggung ini. Hmm. Belum selesai, tapi saya ketika kan pentas itu membuat drama itu melakukan suatu perjalanan spiritual juga, seperti misalnya minta untuk mohon maaf Iya. pada di sana di Limo, Iya, di Kaliangat Lut Rimo itu ya. karena saya Betul. berani juga. Mhm. Kemudian setelah itu sampai pentas di PKB, sebelum itu bukan PKB itu
Lagi dengan sangar lain, dengan sangarnya ini nganggo. Ya. Sangar saya. Oh. Dia bilang, tuh jangan kene, jangan kene. Gue lagi sembahyang sampai, dulu sembahyang sampai di Kalangan sama di Trimo. belum sampai ke bawah. Ke taman turun ke selatan. Dengan Ya. Pak, dengan sampai ke bawah. Ternyata di bawah tuh ada lagi tuh. Iya, ada lagi dua pura. Katanya di sumur itu kan. Ya, sumur. Ke sana macam sembahyang itu nggak berani soalnya. Mm-mm. Setelah itu lagi kita ke Jakarta, masuk Kompas itu yang mendapatkan sorotan ketika raja memperkosa kursi kekuasaannya karena saya beliaukan kursinya bukan pemain itu saya pakai, dia saya pakai pemain di sini di Arte nggak salah ya saya pakai di rajanya. Bu Putri nonton dari sana saya kenalan dengan Pak Koster, saya pentas di Jakarta. Pak Koster belum jadi apa-apa nih, masih jadi dosen pengurus organisasi gitulah. Beliau sangat konsen pada seniman seniman yang ada di Bali, baik tradisi maupun modern. Diundanglah salah satu grup, bayangkan diundang satu grup bertraktir makan dan sebagainya, tidur dan sebagainya. Nah, bukannya grup organisasi itu ya, tapi juga Pak Koster pribadi karena itu sangat itu sana ini. Itu di sana lah menggunakan dialog seperti kamu. Nyoman Jaya Prana. Kenapa kamu duduk di situ? Karena saya menggunakan kenapa nggak pakai dialog biasa? Nyoman kenapa? Kita ingin mencoba mengawinkan dengan seni-seni tradisi Gambo. Gambo atau Nah, apa lagi? barulah kemudian keluar film, ide buat film. Jadi karena saya diminta sesuatu, entah bagaimana kok saya lagi dituduh film. Baru risetnya banyak sekali nih. Satu risetnya tentang lagi ke sana kengken sebenarnya apa, dan namanya bukan Layon Sari gitu lagi dibilang sama mereka. Masa Layon Sekar Sari? Ini menurut pemangku yang di Blue Primo. Setelah dia meninggal harumlah jasadnya. Nah gitu. Kalau nanti di film saya namanya Sekar Sari. Setelah meninggal namanya Layon Sari karena jasadnya harum tuh loh. Itu mendekati dengan cerita karena seperti yang tadi Pak itu sampaikan, namanya ketika hidup dia tuh Sekar Sari ya. Tapi kita karena terinspirasi oleh cerita setelah meninggal, ya orang mengenal hanya Layon Sari saja. Layon Sari aja. Ya, Layon Sari saja. Nah, gitu. kan itu versi dari guguran seperti itu. Iya. Ketika itu saya juga baca karya yang Jeplas. Jeplas ini orang Belanda. Iya, yang di Singaraja ya. buku itu tentang Layon Sari. Jadi artinya banyak saya baca buku. Kamu berdebat dados. Jeplas itu apa? Jaya Prana itu bukan orang parakan yang bisa menggending itu. Kalau saya lebih lalu dia seorang parakan panglima perang dia. Nah, kan lain-lain lagi tafsirannya nih. Ada karya Jeplas yang memang orang Belanda zaman itu. Ini ada karya ini Gugurtan memang begini. Saya lebih memilih dia sebagai seorang parakan yang dua menggending. Lihat kenapa perlu menggending itu karena zaman dulu tidak semua orang bisa nyastra. Bisa menggending sih kalau cara jadi diceri-ceri sastra dari buka-buka enak-enaknya kan buka beli toko buku bade kan tidak kan senadi zamannya raja dan sebagainya. Kemudian ketika lagi saya nak puas lagi riset ketemulah saya dengan seorang dosen dari Uliksa, dosen secara Bali, Gus, sahabat saya Gus Putra namanya. Menurut dia lain lagi versinya. Menurut dia nggak percaya ini sebuah karya nyata, artinya sejarah begitu. Artikel juga ngomong dia menemukan luar buku ini kok ya. Dia bilang ini sebenarnya itu ditulis oleh orang sastrawan Banjar. Ide bagus apa dengan dia? Jelantik. Nah, ini kok Jelantik yang nulis Sucite. Saya nggak tahu kalau Jelantik itu kan masih gini Pak ya. Kalau Jelantik itu jelas Sucite Subudi Ya, baca betul. bukunya. Tapi ini kan tidak menuliskan nama. Ya, Tapi dia duga berasal dari sastrawan dari Banjar. Kan ada di sana banyak sastrawan, iya, sastranya betul. tinggi. Jadi Jaya Prana itu adalah siapa yang berhasil menguasai nafas. Jaya Prana, Api dari Jaya Prana. Ya. Maka dia akan harumlah menemukan keharuman jasadnya harum. Sampai jasadnya pun harum, itulah terjadi. Raja Naseng menemukan yang bisa menguasai nafas, sing harum, Yang sing bisa menguasai mengendalikan sari. nafas. Itu kan tafsir banyak. Ceng yang kepilih. Lagi saya menemukan lagi fakta. Jaya Prana Layon Sari ini adalah hasil dari kutukan Betara Gunung Karu terhadap Raja Kaliangat itu, karena ada lagi babatnya, babat apa nanti saya itu, bahwa ketika beliau menemukan masalah di desa Kaliangat itu, di wilayah kerajaan itu, air dari hasil tapanya dia harus mengalirkan air dari
menancapkan kerisnya dari Nengkaru Batu Karu. sana lah Batu Karu. Oh. Begitu mau ditanyakan pemilik sungai, pemilik air itu, Batu Karu, kamu jangan, kalau kamu menginginkan kamu akan hancur, kerajaanmu kamu akan hancur. Daripada rakyat saya mati semua, ya ada tambah raga hancur, kita ancaplah keluar mengalirlah air itu, air yang di mendaum itu, bukan mendaum ya, bukan mendaum. itu. Itu pesannya apa penting banget, air itu susah sekali loh, jagalah baik-baik itu kan mendaum pangnya lu udah kedas, sekarang faktanya nggak tahu saya, coba lihat aja, gimana maksud kita mendaum saya. Padahal kalau kita tahu sejarah itu ngeri sebenarnya, jadi ya akibat itu jaga semuanya. Kemudian aman mas yang ada apa-apa, ini keluarga raja ini istri dari suruh pergi duluan ya. Pangsing hancur dah tuh kan, bising ada loh, sing ada apa terus, sing tawang bertaruh melekat jadi laki perempuan loh ya, dan saya begitulah menurut bapak itu, bukan saya. Itulah kemudian balas dendam sehingga terjadilah kemudian yang satu gini, yang satu itu terjadi pancuran. Bisa diambil hikmahnya juga itu raja mempertaruhkan dirinya demi. Jadi raja lupa, karena kutukan dia jadi lupa sasana, lupa ada kedudukan sehingga dia memaksakan kehendak, akhirnya terjadi pancuran. Orang lupa, kalau kita tradisi lupa selalu begitu, tradisi lupa karena kutukan. Nah ini lupa saat raja udah kutukan, ya adalah kerajaannya oleh dua ini lewat peristiwa itu, tragedi itu. Berarti rakyatnya waktu itu menjadi makmur karena ada air yang mengalir. Air mengalir, maka di dia sini mengorbankan di film diri. saya ini kan salah satu pesannya lah sebenarnya air. Mari kita jaga, iya ada boleh keadaan anu dan susah loh, karena kuda loh. Jadi jaga air ini, jaga kebersihan, alangkah bagusnya itu sungai itu kalau seandainya itu bersih banget Pak ya. Pak ini kan sungai Mendaum yang itu Iya, tuh. betul. Itu. Nah, itu. Sungai yang berbatasan antara Kalianget dengan Banjar itu namanya Ya. Sungai Mendaum. Ya. Nah, itu Bapak Fajar dari Banjar tahu dah. Nah, seperti di sana sekian, jadi saya ramu kemudian itu tidak lagi menjadi tokoh hitam putih seperti dalam drama saya dulu, seperti drama Gong hitam putih kebanyakan kan film pasti janda. Song Baling mempunyai apa namanya itu integritas juga bagus, orang partai bukan sekedar oh cai, cedeng lawan. Di dalam saya nggak gitu, saya nggak mau bunuh orang dia, lawan Cangjani, siapa Cang nih mati di ini. Saya pernah saya ngelawan ya. Kenapa dia raja? Dia menggendeng kan mau lagu itu mengantar kamu apa mengantar aku ke kuburan nih? Coba kau nonton filmku, keren deh. Namanya Narendra gitu ya. Ya, dia kita ditantang, dia ditantang ya. Lawan dia nyanyi aja dia. Nyanyi mau Narendra. Lagu itu mengantar kamu mati atau saya mati? Dia lawan, mau saya lawan, wah ada musisi lawan, kamu lawan saya baru saya puas. Kalau mati saya demen cewek, macam terus ya biasa mati orang itu. Dan memang begitu kesatria kan? Ya, waktu Satria yang membunuh. benar itu yang begitu, kalau Iya. kesatria yang bohongan ya Iya. anu gitu rame-rame. Yang lemah akan tertindas. Iya. Dan malu kita berasa menindas orang lemah. Teman mana? Alih punya pendidikan, ada bang ngajak biasa pendidikan. Cien kan masuk situ, cicak dulu caknya. Kuburan ya dua bidang nak gitu gini loh. Iya. Baik Baik semua, di kuburan. baik semua. Ya ke semua, cak dua kan saya ngajaknya. Betul. Kemarin sekan dong. Ah. Belum ngomong kalah yuk. Udah maaf dah. Oh, baru samurai sejati dong. Gitu. Itu loh. Itulah mempengaruhi film saya, karya-karya saya tentang Jaya Pranandasari. Nah, untuk itu saksikan film Jaya Belanda. Iya, Jaya Belanda. 28 Maret ya. 28 Maret. Jangan menyesal kalau nggak nonton. Iya. Jangan mengaku berbudaya kalau nggak pernah mau menonton film budaya. Maka kita siapkan 2 mobil atau 3 mobil. Berangkat. Kita serbu. Iya. Yeay, asik. Lokal support Setelah itu baru bisa ada Pak Edi Arudi atau Pak Waya membuat puisinya. Selami kini dari segala perspektif Ya. kan. Cuma ada satu pertanyaan yang dari dulu yang tadi jawab Terkait Jaya Prana nih. terkait Jaya Pranandasari, kan di sana ada banyak sumber-sumber sastra kan, sumber sastra. Setelah itu ada pementasan yang diambil dari gabungan dari beberapa sumber sastra, lalu ada Kalau pementasannya enggak, Nah, dari satu sastra aja kumpulkan. ya. Terus ada interpretasi pribadi itu misalkan ada. Lalu saya bertanya, Dayang Sari Jaya Prana itu karya sastra atau
sejarah. Sampai sekarang artinya ada dua pandangan. Ada yang melihat dia sebagai karya sastra saja seperti Gus Putra tuh, kawan saya tuh. Ada yang melihat Mandewa Jelema itu artinya dianggap sebagai dia memang kisah karena nyata. iya. Tidak ada yang berani membantah itu nyanan cang. Di Kalianget dah berani bantah. Ya ada Oh, berani. ada gininya tuh. Ya. Ada ngabennya lagi Iya. tuh. Tahun sekian. Tahun berapa tahun 60-an itu ngaben Jaya Ada Prana. ngabennya, Kita ada gitu ya. makanya. Iya betul. Lalu kemudian kenapa saya nggak berani lagi ngawur-ngawur? Bukan sekedar hal yang sekali, tapi juga apa? Pura Prabu yang saya tangkap ke sana itu Ya. dulu jelek, Heeh. sekarang bagus. Saat ngomong wawancara ngomong pemangku katanya gini, adalah keturunan beliau yang sakit di Denpasar, sakit keras, diobati langsung sembuh. Tahu diturunkan itu, oh, kamu lupa dengan Pura Prabunya, kamu itu harus meminikan, benar diperbaiki sekarang bagus. Pura Prabu itu yang Iya, Pura Prabu Jaya Prana yang di Kalianget. Di Di Kalianget di atas itu, ya. Sangat itu gitu loh. Ah, ah. Kan agak aman, aneh yang percaya orang karya sastra, aneh percaya Udiangan Pakak. Iya. Makanya aku tidak berani sewenang-wenang pada tokoh sastra itu, tokoh yang itu, karena masih pada keturunannya Songgaling misalnya, ternyata di sana di keturunan ada juga keturunan Songgaling. Lagi kesempatan masih di Bali sama Kejang pada gini. Betul Pak itu. Kita tidak berani kalau yang itu ya sampai mengatakan beliau tidak ada gitu. Karena kalau kita lihat situs-situs juga kan ada tempat lesungnya Jaya Ya. Prana dan lain-lain. Kemudian kalau sekarang ini dari sekitar 20 tahun lalu ada gini di Teluk Trimo itu kan, kita yakini dari dulu di sana adalah kuburan Jaya Prana. Ya. Ya. Tapi sekarang pura itu disebut dengan pura Dangyang Dujendra itu, Dada Sakti Baurau. Ya. Kenapa itu? Nah, ini sebenarnya juga saya sempat bertanya dalam hati. Ya. Kita nggak tahu, saya pernah kebetulan membaca karyanya Gil Korsberg itu, apa tuh namanya Trunyan itu loh. Iya. Trunyan itu kan, ketika terjadi suatu semacam politik kebudayaan apa itu ya, Kejang harus kini harus ngelah kini itu ada penyeragaman lah terjadi. Sama seperti itu Ceng Wanen sama Dewa Jelema ubah-ubah apa Dewa masa ya apa nih ada yang lu jendra sama ini kan lu ada kini itulah dikaitkan diganti, tapi saya tuh nggak tahu dah urusan siapa entah Ya, gimana kita kok bisa begitu. kita jangan ikut kan itu ya. Udah kesel bahwa di luar kuasa kok. Iya. Mungkin karena kita diskusi, Iya. boleh kita menginterpretasikan. Memang Memang dari penelusuran historis, memang Jaya Prana saya dianggap semacam karya sastra. Kemampuan mengimajinasi penghalang luar biasa. Jika itu ada di sana kuburan, dia bisa penghalangnya mengaitkan sehingga menjadi kebenaran Ya. faktual, pada itu kebenaran. Iya. Ini persis sama seperti kalau Entah datang ke kapas Padang. dulu. Kalau datang ke Padang, di Ya. sana ada kuburannya Situ Nurbaya. Ya, betul. Bayangkan, Mara Rusli menciptakan juga. Kalau ada di bukit itu Kuburan Siti Nurbaya. Kuburan Siti Nurbaya. Ya, bagaimana? Di sana ada kuburannya, ada tempatnya waktu kecil katanya. Iya. Ada semacam bangunan kecil. Kita Begitu. Kalau itu kita perdebatkan, jelas ada Iya. kuburannya. Ada, padahal itu kan kecil. seperti Taj Nah, Mahal juga ini ya. Ya, bukan Tas Mahal kan benar. Memang. Oh, ya, Nah, memang. masalahnya gini. Penghormatan suami istri. Kadang-kadang tetap bertanya, apakah peristiwa itu lahir dulu atau sastranya lahir dulu? Nah, Ini Betul. hebatnya sastrawan, Iya. bukan kerjaan kelangan, ya. bukan dari ruang kosong. Iya. Ya. Ramayana Mahabharata, Hmm. sejarah apa karya sastra dong? Kurukshetra Ada orang ada. Kurukshetra ada, kan ada. Kayaknya Semua ngomong. ada. Tapi kepastian itu sebenarnya bisa dia penting, tapi bagi kita juga tidak terlalu penting kepastian nyata tidak. Yang penting nilai-nilainya kan, Ya. Ya, ya. nilai-nilainya itu pasti. Namun macam Mahabharata nilai lawan belar pasti kalah, bahwa jumlahnya 100. Seperti Maidinawa, ya kan? Maidinawa. Itu Iya. ya. Betul. Tapi situsnya ada sekarang. Mm-mm. Tempat dia menancapkan ini menjadi Sungai. titik menyempul, Hmm. menjadi titik jempol. Dia lari kemudian mengubah diri menjadi burung dewata, menjadi kedewatan. Nah, itu kan Engkau semua dibusungi dari desa busung. Kan keren. Iya. Sastra. Itu sastra. Jangan dianggap remeh. Ini sastra jenderal ya. Kan di Padang kan siram gitu. Ini hanya gini ke-13. 8 menit loh.
8 menit lagi waktu Iya. kita ya. Ini episode 13 kita ngomong Iya, gini iya. ya. Ini 13 minggu depan susah ini. Kita akan terus menjaga api supaya Iya, begini. gitu. Nanti kita pancing juga nih pendengar Iya. Kalau Rocky Gerung kitab suci pun dibilang fiksi kan? Iya. Bener itu. Karya kan ya pada posisi begitu ya, sangat kritis. Kalau saya berapa kali mencermati mulai benar-benar kadang-kadang omongannya, tapi mesti sing benar. Iya. Saya mau kejar benar. Itu lah. Tapi sekarang menurut saya pribadi banyak benar. Oh, banyak benar yang Ya, mulai sekarang. saya ikuti. Kritisnya Saya aja baru pesan buku tuh 500.000 tuh kasuran anak saya bayar. Satu bukunya benar sekali filsafat Bertrand Russell itu yang dia rekomendasikan secara pemikiran tuh. Kita harus tahu juga ternyata, dan juga buku yang dia beli buku Dungu itu. Akal sehat obat Dungu tuh. Mau tahu. Karena kita menarik juga pikiran begini, ada misalnya era-era posmo itu kan berani menyuarakan, siapakah yang berani menyuarakan orang yang diam, sesuatu yang simbolis selama pada rezim tertentu, di mana suara yang berbeda itu akan diberangus. Ya. Aku aja ngai drama waktu itu drama Kutu Wijaya, cak misi lampu mati, kan keping kuda kan periksaan aja aparat. Nah menurut kita sama sekali, kamu gini menurut kita. Ya akhirnya karena kita takut diberani, kita diam. Adalah kelompok diam ini yang berani lu mau budo-budo menyuarakan wanen. Oh, ada grup kan tenaga masih ngelawan kita semua tak aja berdebat kalah. Karena yang ngelah selalu kena belok-belok aneh referensi. Itu lagi kembali ke pentingnya membaca referensi. Penting. Lama sih ada yang mendak. Iya, betul. Nah, menarik ya. Tutup dengan puisi. Ya, bagaimana? Silakan. Wahya. Luar biasa. Siapa penulisnya disebutkan biar senang deh ya. Jalan air menuju telinga, buah karya Ludeni Suatu. Apakah ini jalan pintas menuju telinga? Jalan yang tidak terpeta di air, jalan yang berarus di mana ikan membuat kilat pada kedalaman terumbu pada waktunya. Sebuah tempat dengan aroma yang mampu menenggelamkan bau busuk menjadi pesona jiwa. Inikah jalan pintas menuju hatimu, jalan berperahu menuju jantungmu, dunia. Katamu seraya membentangkan kilau matahari di bulir-bulir air tanah, menetaskan langkah pada tangga keterasingan ini. Aku menemukan cinta sebatang pohon kepada hati, menumbuhkan harum, menutupi borok luka. Burung-burung membentangkan langit dengan ketinggian bangga. Kupu-kupu membuat taman, membangun ladang candi bagi penumpang terakhir yang mengukur rimbun harum. Inikah karunia mengajakku siarat menyusuri ajak saji, mengeratkan kerinduan sedalam akarmu mendekat tanah ini. Dan akhirnya aku mencatatmu di dalam hati, sebuah tempat untuk baca. Luar biasa sih. Puisi itu bagus. Sederhana, anak sipil Pak. Iya. Tapi mungkin sederhana puisi itu, tapi mengedit band mungkin lebih gini ya. Metafora. Metafor menggunakan itu loh. Lawannya belokkan Lain, loh. coba lainnya, kata lainnya. Inikah kerunia mengajakku siarat menyusuri ajak saji, Lain. dan akhirnya Dan lain, baris lain. sebuah tempat untuk baca. Ya, dunia itu bukan tempat untuk. Kalau biasa kan tempat untuk bermayat. Iya. Tapi ternyata tempat untuk bercinta. Bercinta menyintai diri, menyintai kesadaran, Iya, akan ada. sangkan paling balik. Pada akhirnya baru kita akan kesana. Betul ya. Iya. Iya, ada guguran. Di sana kan ada mayat yang terlepas satu demi satu itu ya. Iya, Penulis yang road. dan itu akan berbakat luar biasa dia membuat Itu renungan. masalahnya kan puisi.
SMP apa Nah, itu itu. ya, Nah, emang dia penulis sampai sekarang. Lah, minimal ada bakat ya. Ada. apakah ada yang membuat Sungguhan, ya. editing atau apa, tapi perlu mengandung di sini tempat kita pada akhirnya bercinta. Kematian bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi sebuah berkah bahwa kita dapat bebas dari segala marah, segala ke apa penestapaan. Film itu nggak ada dia, tapi dia sederhana dan menunjukkan betul di sini tempat kita merenungi yang lahir biasa itu di sini tempat kita bercinta. Nah, Bagus sekali. Di sini kita tempat bercinta, mencintai hidup, mencintai ke apa mengakhiri hidup dan menuju kematian gitu. Iya, gitu. Pokoknya episode ke-13 ini Paling bagus. dan kabar gembira. Bisa Ntar dulu saya tutup dulu karena ini waktunya habis lagi. Ya. Baik, Wan Setia Barong, demikian tadi episode ke-13 telah sampai di ujung kali ini ya. Saya yang mengawal acara ini, Fajar Ridana, Dede Mintaraga, Satria Kusuma, Prof. Dr. Gede Artawan, kemudian Edi Arudi dan Wahya Santosa. Undur pamit untuk jumpa lagi minggu depan. Terima kasih.